Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudara-saudaraku seiman, seagama, hafizakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang afatul lisan. Itu bahaya-bahaya lisan, penyakit-penyakit lisan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa lisan itu jirmuha shagirun. Bentuknya, bendanya itu sangat kecil. Bendanya itu kecil. Akan tetapi dampaknya atau dosanya itu besar. Seseorang bisa saja dimasukkan ke dalam api neraka dengan sebab lidahnya. Wala yakubbun nas finnari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Seseorang bisa saja dijebloskan ke dalam api neraka dengan sebab lidahnya. Seseorang yang bijaksana yang diabadikan namanya dalam Al-Quran, Luqman Al-Hakim, pernah suatu ketika diminta oleh sayyidnya atau tuannya untuk mendatangkan seekor kambing. Kemudian tuannya berkata, idbahha wa'tini bi'atyabi ma fiha. Wahai Luqmanul Hakim, sembelihlah kambing tersebut dan datangkan kepadaku yang terbaik daripada kambing itu. Fa'atahu bil qalbi wal lisani. Ternyata yang didatangkan oleh Luqmanul Hakim kepada tuannya adalah dua, yaitu hati dan lisan. Kemudian beberapa waktu berselang, beberapa hari berselang, tuannya memerintahkan lagi kepada Luqmanul Hakim untuk membawa kambing dan berkata lagi, idbahha wa'tini bi akhbathi ma fiha. Sembelihlah kambing itu dan datangkan kepadaku yang terburuk dari kambing itu, katanya kalau sekarang. Ternyata yang dibawa oleh Luqmanul Hakim sama, dua, yaitu hati dan lisan. Karena takjub, karena heran, tuannya berkata kepada Luqmanul Hakim, kenapa engkau membawa itu saja, untuk yang terbaik dan untuk yang terburuk? Luqmanul Hakim berkata, huma atyabu syai'in idza taba wa akhbatu syai'in idza khabutha. Keduanya, yaitu hati dan lisan, adalah sebaik-baik sesuatu apabila keduanya baik, dan hati dan lisan juga seburuk-buruk sesuatu apabila keduanya buruk. Saudara-saudara seiman, hafizakumullah, dan salah satu daripada penyakit lisan yang rentan terjadi di kalangan kita adalah yang namanya ghibah. Ghibah tersebut bahasa Sasaknya itu ngompat, bahasa Indonesia menggunjing. Hal yang sangat rentan terjadi di kalangan masyarakat. Namun tahukah kita bahwa ghibah tersebut sangat besar kejelekannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 12, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Dan janganlah mengunjing sebagian kalian akan sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah salah seorang di antara kalian suka memakan daging saudaranya? Tentu kalian tidak akan suka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyerupakan orang yang menggunjing saudaranya itu dengan orang yang memakan daging, memakan bangkai saudaranya sendiri.
Apa sih gibah itu? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau pernah bersabda, atadruna mal ghibatu? Apakah kalian tahu apakah gibah itu, menggunjing itu? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Qalu, mereka berkata para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, bersabda Nabi, dzikruka akhaka bima yakrahu. Definisi gibah. Dzikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menyebut saudaramu tentang apa yang dia tidak sukai untuk disebut. Kila, ada yang berkata lagi, apara'aita in kana fi akhi ma aqulu? Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah apabila hal tersebut benar ada, kejelekan tersebut benar ada pada saudaraku, saudara kami. Qala, bersabda Nabi menjawabnya, in kana fihi ma taqulu faqad igtabtahu. Jika benar ada pada saudaramu, maka engkau telah mengumpatnya, engkau telah menggunjingnya. Wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu. Dan apabila tidak ada dalam saudaramu apa yang kau katakan kejelekan tersebut, maka engkau telah membuat kebohongan atasnya, atau membuat berita hoax, berita bohong. Saudara-saudara, hafizakumullah, Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu yaqulu, berkata, innal abda la yu'ta kitabahu, yakni yaumal qiyamah, fayara fihi hasanatin lam ya'malha. Abu Umamah Al-Bahili berkata, seseorang hamba di hari kiamat ketika diberikan kitab catatan amalnya, seorang hamba tersebut melihat ada beberapa kebaikan yang dia sendiri tidak pernah mengerjakannya. Dia merasa tidak pernah mengerjakannya, dan memang dia tidak pernah mengerjakannya. Fayaqulu, maka seorang hamba tersebut berkata, ya Rabb, anna li bihadza. Wahai Tuhanku, dari manakah aku mendapatkan kebaikan-kebaikan ini, pahala-pahala ini? Fayuqalu lahu, maka dikatakan baginya, hadza bima gatabakan nasu wa anta la tash'uru. Dijawab, oh, pahala-pahala ini adalah datang dari orang-orang yang menggunjingmu sedangkan engkau tidak mengetahuinya, tidak menyadarinya. Seorang imam yang bernama Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala yaqulu, beliau berkata, Abdullah bin Mubarak, lau kuntu mugtaban ahadan lagtabtu walidayya li'annahuma ahaqqu bihasanati min ghairihima. Seandainya aku hendak menggunjing orang lain, kata Imam Abdullah bin Mubarak, maka yang akan aku gunjing adalah kedua orang tuaku sendiri. Li'annahuma ahaqqu bihasanati min ghairihima, sebab kedua orang tuaku yang lebih pantas untuk aku berikan kebaikan-kebaikan daripada orang lain. Qila lil Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri suatu ketika pernah seorang berkata kepada beliau, inna fulanan igtabaka. Wahai imam, sesungguhnya si fulan igtabaka, menggunjingmu, telah menggunjingmu, berkata buruk, berbicara buruk atas dirimu. Faba'atha ilaihi tabaqa halwa. Yang beliau lakukan setelah mendengar tersebut oleh Imam Hasan Al-Basri, yaitu mengirimkan untuk orang yang telah menggunjingnya tersebut tabaqa halwa, sepiring kue, sepiring manisan. Waqala, dan beliau berkata, balagoni annaka ahdaita ilayya hasanatika fakafa'tuka. Sampai kepadaku, kata beliau, sampai kepadaku berita bahwa engkau telah memberikan kebaikan-kebaikan, pahala-pahalamu atasku. Fakafa'tuka, maka dengan sebab itu, ini sepiring kue, aku akan membalas kebaikan-kebaikanmu tersebut. Jadi kesimpulannya,
saudara-saudara seiman, hafizakumullah, kita mesti untuk hati-hati di dalam menjaga lisan kita. Dikatakan salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan seorang tergantung bagaimana dia di dalam menjaga lisannya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.